secara manual ya minggu depan ya. Oh, nanti aja di sana lagi si banyak tuh bawa dulu jalan-jalan ke luar. Baru 36. Nah, masih banyak banget tuh.
Peserta 46 atau 48 ya? Ya, ini kita tunggu 3 menit lagi ya. Baru 36. Ini kan yang kelas kurikulum lama 2. Ya, ini yang 2 orang. Ini siapa ini? Nurjana belum absen. Monggo Nurjana. Sudah Ibu tadi absen. Udah absen tadi? Coba tak lihat kan. Belum masuk Mbak, masih merah Nurjana. Ya. Terus yang kurikulum baru. Oh iya Ibu, tadi barusan sudah. Oh iya coba. Ya. Ini yang kurikulum baru masih banyak yang belum absen. Ya. Inyatul, Naufal, Nadia, Fatimah, Naila, Muhammad Isudin, Tina Helmi, Bagus, Gafira, Mikael Gideon, Febi, Ade Bagus, Pira, Iqbal, Tria. Wah, ini masih banyak yang belum absen ini. Ya, kita mulai saja lah ya. Ini baru 38. Ya, 38 dari 48. Wah, berarti 10 orang lagi belum absen di Eldiru ya. Ya udah kita mulai saja lah ya. Ya, oke. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ke-14 dan minggu depan masuk pertemuan ke-15, pertemuan terakhir. Ya, jadi minggu depan itu kita buat kuis dan secara tatap muka atau di kelas seperti biasa ya. Ya biasa jamnya jam 7. Ya, jadi hari ini kita pertemuan 14, minggu depan minggu terakhir ya sebelum masuk UAS. Oke, ini lanjutan dari materi kita minggu kemarin ya, yaitu tentang tingkat pengembalian investasi 2. Jadi tempat pengembalian itu kan seperti bunga loh ya, itu bunga ada bunga 1, 2, 3, terus anuitas 1, 2, 3. Nah, terus tingkat pengembalian juga sebenarnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Tapi ini kita sampaikan hanya sampai yang 2 saja. Ya. Ya. Terus sebelum masuk kemarin ke tingkat pengembalian ini, kita sudah masuk ke amortisasi dan obligasi. Kenapa diberikan itu? Karena itu sangat erat sekali hubungannya dengan tingkat pengembalian, anuitas, dan bunga. Ya, jadi itu harus diberikan seperti itu ya. Oke.
Ya, ini saya ambil dari buku kita yang bahasa Indonesia. Ya, dan sama ya, setiap masuk kuliah itu pasti ada tugas atau ada kuis ya. Oke. Ya, sekarang kita masuki ya. Dalam materi hari ini kita menyajikan seperti minggu kemarin, yaitu metode pengembalian pinjaman. Ya, jadi pinjaman itu apa? Pengaturan di mana pemberi pinjaman memberikan uang atau properti untuk meminjam, dan peminjam itu setuju untuk mengembalikan properti atau membayar uang biasanya bersama dengan bunga di waktu yang akan datang. Jadi kalau kita pinjam pasti ada suatu bunganya, tidak mungkin nggak ada, ya, karena bunga itulah yang membuat istilahnya bank itu atau perusahaan itu menjadi bisa beruntung. Ya, seperti itu dia ya. Biasanya bunganya itu dibayar kalau kita pinjam, lah terus kita mengembalikan itu pasti plus dengan bunganya. Ya, dulu perjanjiannya misalkan setiap bulannya dikembalikan berapa modalnya, ya, terus bunganya berapa. Jadi setiap bulan kita bayar sekian. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi di sini ada dua metode dari berbagai metode membayar pinjaman, yaitu metode amortisasi dan metode sinking fund. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang ini. Ya. Oke. Terus metode amortisasi itu apa? Dalam metode ini nanti peminjam membuat pembayaran angsuran pada pemberi pinjaman. Biasanya pembayaran ini secara reguler atau berada pada ruang interval periodik. Terus pengurangan progresif sejumlah utang itu dinyatakan sebagai amortisasi pinjaman. Ya, jadi kan kalau kita meminjam, mengembalikan kan pasti utang kita kan berkurang. Ya, pengurangan progresif itu disebut dengan amortisasi pinjaman. Contohnya misalkan termasuk kredit mobil, pembayaran hipotek rumah. Ya, misalkan kalau kita misalkan membeli perumahan, ya, terus kita menyicil, ya, menyicil membayarnya. Ya, kita setiap bulannya itu berapa bayarnya. Jadi kita kembalikan, ya, peminjaman kita itu setiap bulan, bunganya berapa persen, terus modalnya berapa, nanti itu dijumlahkan. Ya, itu salah satu contoh amortisasi pinjaman, ya. Oke, terus metode sinking fund itu adalah metode ini pinjaman akan dilunasi dengan pembayaran lump sum. Ya, jadi lump sumnya itu tunggal pada akhir jangka waktu pinjaman. Jadi sebenarnya semuanya ada waktunya loh. Ya, perjanjiannya dulu itu berapa tahun atau berapa puluh bulan, ya. Nah, seperti itu. Terus peminjam membayar bunga pinjaman dengan angsuran selama periode itu. Namun, peminjam dapat mempersiapkan diri untuk pembayaran dengan membuat deposito ke dana yang disebut sinking fund. Ya, artinya di sini sinking fund itu adalah selain kita meminjam dan nanti membayar utang-utang kita, kita bisa juga membuat di situ deposito kita. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan sinking fund. Jadi, artinya untuk mengumpulkan jumlah pembayaran. Ya, seperti itu. Jadi materi di sini kan setiap bahasa Indonesia itu, buku bahasa Indonesia yang kita gunakan kan ada materi kegiatan 1, ada materi kegiatan 2. Jadi materi kegiatan 1 itu kita belajar tentang bagaimana menentukan saldo pinjaman menggunakan propestik dan retropestik. Ya, jadi ini tapi kita menggunakan jadwalnya itu adalah amortisasi. Sedangkan nanti kegiatan 2 itu tentang metode sinking fund. Ya, nih. Jadi tadi sudah bilangin hari ini materi kita tadi itu adalah ada 2 tadi topiknya, ya. Oke.
Sehingga setelah mempelajari, mahasiswa diharapkan bisa mengerti dan dapat menghitung saldo pinjaman dengan metode prospektif, menghitung saldo pinjaman dengan metode retrospektif, terus bagaimana menjelaskan tentang jadwal amortisasi dan menjelaskan tentang metode sinking. Ya, jadi inilah materi kita ya. Sekarang kita masuk dengan kegiatan 1 dulu, yaitu tentang saldo pinjaman menggunakan metode prospektif dan retrospektif. Nah, sekarang ketika kita menggunakan metode amortisasi, bentuk pembayaran anuitasnya adalah nilai sekarang itu sama dengan jumlah awal pinjaman. Saya tidak menjelaskan lagi apa itu nilai sekarang, apa itu jumlah awal pinjaman, itu saya nggak jelaskan lagi. Karena dari awal ketika kita belajar tentang bunga, itu sudah ada selalu nilai sekarang. Ya. Jadi pada kegiatan 1 ini kita menentukan saldo pinjaman yang belum dibayar. Itu disebut juga sebagai saldo pinjaman atau pokok yang belum dibayar setiap saat setelah dimulainya pinjaman. Ya, jadi ingat ya, jadi tadi itu ada 2 pendekatan yang digunakan untuk mencari jumlah saldo pinjaman, yaitu tadi metode prospektif dan metode retrospektif. Oke, sekarang apa itu metode prospektif? Yaitu saldo pinjaman pada setiap titik waktu sama dengan nilai sekarang pada saat itu tanggal sisa pembayaran. Ya, jadi ketika pembayaran utang kita itu sebelum kita mulai meminjam, pasti ada perjanjian kita setelah bayarnya tanggal berapa setiap bulannya. Terus nanti itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi pasti sudah ada perjanjian. Jadi ketika menggunakan metode prospektif itu artinya saldo pinjaman pada setiap titik waktu sama dengan nilai sekarang pada saat itu tinggal sisa pembayaran. Itulah metode prospektif. Sedangkan metode retrospektif itu adalah saldo pinjaman pada setiap titik waktu itu sama dengan jumlah tanggal awal pinjaman akumulasi. Jadi pinjaman akumulasi dikurangi dengan nilai akumulasi pada tanggal sebelum semua pembayaran dibuat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan metode prospektif dengan metode retrospektif. Kalau tadi prospektif itu saldo pinjaman pada setiap titik waktu itu sama dengan nilai sekarang pada saat tanggal sisa pembayaran. Sedangkan retrospektif itu adalah saldo pinjaman pada setiap titik waktu sama dengan jumlah tanggal awal pinjaman akumulasi dikurangi dengan nilai akumulasi pada tanggal sebelum semua pembayaran dibuat. Artinya kalau pada seperti itu nanti berarti kita mencari apa ya, nilai akumulasi. Ya, kemarin sudah kita belajar bagaimana mencari nilai sekarangnya dan bagaimana mencari akumulasinya. Ya, minggu kemarin sudah kita berikan semuanya ya. Oke. Secara umum 2 pendekatan tersebut itu adalah setara. Ya, jadi kalau saya baca kemarin di mana bedanya? Ya, jadi enggak terlalu bedanya. Ya, cuman namanya itu ya tadi itu kan ada diakumulasikan. Tapi nanti di dalam contohnya juga kalau kita lihat seperti itu, ya nggak kelihatan beda banget gitu loh ya. Ya sekarang pada saat awal pinjaman kita memiliki kesetaraan berikut. Misalkan ini, nilai semua pembayaran itu sama dengan jumlah pinjaman. Terus akumulasikan setiap ruas persamaan dengan tanggal saldo pinjaman yang diinginkan sehingga diperolehlah nilai pembayaran saat ini itu sama dengan nilai akumulasi jumlah pinjaman. Ya, nih itu adalah akumulasi untuk nilai pembayarannya. Sehingga pembayaran dapat dibagi jadi pembayaran masa lalu dan masa depan.
sehingga memberikan akumulasi nilai pembayaran masa lalu ditambah nilai sekarang pembayaran yang akan datang itu sama dengan nilai akumulasi jumlah pinjaman. Atau nilai sekarang pembayaran yang akan datang itu sama dengan nilai akumulasi jumlah pinjaman dikurangi akumulasi nilai pembayaran masa lalu. Ya, jadi inilah tentang pengertian daripada prospektif dan retrospektif tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan tidak kelihatan bedanya, makanya tadi kelihatan setara seperti itu dia. Ya, oke, sekarang kita lihat, ya, misalkan ruas kiri dari persamaan ini merupakan pendekatan prospektif dan ruas kanan merupakan pendekatan retrospektif. Jadi kita dapat membuktikan bahwa kedua metode itu ekivalen secara aljabar sebagai berikut. Jadi ekivalen, bukan sama dengan. Ya, jadi kita orang matematika harus mengerti apa perbedaan ekivalen dengan sama dengan. Ada perbedaannya, tapi dia setara. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi ekivalennya seperti ini. Misalkan B itu menunjukkan saldo pinjaman pada waktu T. Masing-masing menggunakan metode prospektif dan retrospektif. Nah, sekarang pinjaman awal itu kita notasikan L. Terus kita misalkan lagi, kita ingin mengembalikan pinjaman dengan tingkat pembayaran P selama N periode. Dengan bunga periodiknya adalah I. Maka P itu persamaannya adalah ini dia. Nah, nih. Jadi waktunya itu dari 0 sampai dengan N. Saldo pinjaman pada waktu T itu dihitung setelah melakukan pembayaran ke T dengan metode prospektif. Ini dia rumus metode prospektifnya. Sedangkan metode retrospektifnya ini dia. Nah, sekarang kalau kita gabungkan antara prospektif dengan retrospektif tadi, ruas kiri dan ruas kanan, maka kita tunjukkan dia seperti ini. Ya, jadi ini tadi adalah yaitu prospektif, sedangkan ini adalah retrospektif. Wah, seperti itu dia ya. Ya, jadi sekarang kalau kita mau mencari ininya, retrospektifnya, maka dia seperti ini. Wah, ini. Ya, jadi retrospektif itu adalah sama dengan ini. Ya, contohnya, suatu pinjaman dilunasi dengan 25 kali pembayaran per tahun masing-masing sebesar 300. Pada pembayaran ke-10, peminjam membayar tambahan sebesar 1.000 dan kemudian melunasi saldo lebih dari 10 tahun dengan merevisi pembayaran tahunan. Tingkat bunga efektifnya 8%. Hitung jumlah pembayaran tahunan yang direvisi. Ya, jadi kita disuruh menghitung jumlah pembayaran tahunan yang direvisi. Oke, sekarang dengan metode prospektif, saldonya tadi 10 tahun adalah kita masukkan tadi nih. Nih, jika peminjam membayar tambahan sebesar 1.000, kan saldo menjadi seperti ini. Ya, dikurangi dia, iya enggak? Jadi persamaan nilai untuk pembayaran yang direvisi atau R, nah, jadi tadi kan 10 tahun ya, jadi ini. Ya, jadi ini adalah pembayaran yang direvisi, notasinya R. Ya, ya. Jadi ini dia. Atau R itu sama dengan nih, maka ini dia nilai pembayaran yang direvisi. Ya. Oke. Sekarang contoh lagi, suatu pinjaman dilunasi dengan pembayaran 16 kuartal. Ingat, ini kuartal. Di mana yang 8 pembayaran pertama masing-masing 200 dan 8 pembayaran terakhir masing-masing 400. Jadi 8 pembayaran 200, 8 terakhir masing-masing 400. Tingkat bunga nominal terkonversi kuartalan adalah 10%. Pertanyaannya,
Tentukan saldo pinjaman segera setelah 6 pembayaran pertama dilakukan dengan menggunakan metode prospektif dan metode retrospektif. Ya, jadi di sini kita disuruh menggunakan metode pros dan retros. Nah, itu ya. Jadi supaya kita singkat aja, pros dan retros. Sekarang kita buatkan dulu metode pros tadi nih. Wah, nih. Jadi ini kan kayak apa ya? Deret juga ya. Nah, nih. Ini P tambah P kuadrat, ini P tambah P kuadrat tambah ini sampai dengan P pangkat 8. Nah, sehingga ini kita cari, saya yakin Anda mencari seperti ini pasti bisa. Maka kita dapatlah untuk prosnya sekian. Sekarang untuk retrosnya, jumlah pinjaman awalnya itu nih tadi notasinya, maka kita dapatkan nilainya ini. Sehingga saldo pinjamannya itu sebesar, ini kita jumlahkan tadi nih. Ya, kita kurangkan nih. Ini tadi. Ya, 31 ini jumlahnya. Nah, jadi itulah ketika kita menggunakan metode pros dan retros tadi. Ya. Oke, terus contoh lagi. Mega memberi mobil seharga 30.000. Dia menggunakan dana pinjaman selama 60 bulan. Dengan tingkat bunga 9% dimajemukkan bulanan. Jadi di sini yang penting juga yang harus kita perhatikan, bunga yang digunakan di sini apa? Ya, apakah bunga majemuk atau bunga nominal atau bunga efektif? Nah, tadi ini contoh ini tiga-tiganya berbeda loh bunganya. Ya, jadi ketika kita mengembalikan itu, kita dulu berjanjinya itu bunganya bunga apa. Ya, seperti itu. Oke, terus untuk 2 tahun pertama Mega melakukan pembayaran yang diperlukan dimulai dengan pembayaran pertama pada tahun ketiga. Dan Mega pun mulai membayar 2 kali untuk pembayaran yang diperlukan. Mega akan melunasi pinjamannya dengan melakukan pembayaran final yang lebih kecil. Tentukan jumlah total pembayaran Mega. Nah, jadi yang dilakukan pembayaran totalnya oleh Mega itu seperti apa? Oke, jadi tadi itu bunganya nih, ya, bunga berbunga. Wah, ya, nih. Dah, karena tadi bunganya itu adalah 9%, oke. Sehingga ini dia dalam tahun ya. Ya, sekarang kalau kita misalkan P itu tadi pembayaran awal, sehingga kita buatkan tadi uang mukanya kan nih. Kita masukkan. Sehingga dapatlah nilainya itu adalah ini. Ya. Pada akhir 2 tahun pertama, saldo pinjaman Mega dengan metode PROS adalah sebesar ini. Ketika saat Mega membayar sebesar 2 kali P, maka dia nih. Ya, jadi ini kita kalikan 2 dikali dengan yang ini tadi nih. Maka dapatnya adalah ini. Ini adalah setiap bulannya. Sehingga diperoleh nilainya itu adalah, nah ini nanti kan kita tinggal mengalihkan. Kalau dia N-nya, di mana N itu adalah banyaknya bulan sampai dengan pinjaman terbayar lunas. Jadi nanti ini kan ada pangkat N loh. Nah di sini ada N-nya. N-nya itu berapa? Waktunya itu berapa? Ya. Jadi kalau kita misalkan di sini kita cari N-nya itu, maka ini dia waktunya nih. Jadi inilah sebesarnya N-nya. Artinya dia membayar itu, Mega akan melakukan 16 kali pembayaran penuh dalam 1 kali pembayaran yang lebih kecil. Untuk total 17 pembayaran. Karena ini kan nggak mungkin pecahannya enggak kalau pembayaran itu. Jadi ini kan untuk total 17 pembayaran, bulatkan. Tambahan dan membayar kembali seluruh pinjaman sebanyak nih. Jadi dia tadi itu sebesar 21 ya. Ya, benar tadi ya. Oh ya, berarti pembayarannya sebentar.
ini 17, 16, oke, iya benar. Artinya 41 kali pembayaran. Ya, ini dia. Ya, jadi hati-hati kita untuk memperjuangkan sesuatu. Ya, kita kepingin malahan beruntung, berarti bisa menjadi merugi. Ya, tapi kalau ini kan suatu contoh, ini bukan rugi, tapi banyaknya dia itu membayar sebanyak 41 kali. Ya, seperti itu dia ya. Oke, ya sekarang contoh lagi, suatu pinjaman sebesar 1.000 sedang dilunasi dengan pembayaran kuartalan pada akhir setiap kuartal selama 5 tahun. Dengan bunga 6% terkonversi kuartalan. Tentukan saldo pinjaman pada akhir tahun kedua. Tentukan saldo pinjaman pada akhir tahun kedua. Jadi ini bunganya adalah bunga efektif kuartalan. Jadi kita bagikan. Karena dibagi 4 kuartalan, sehingga ini dia bunga efektifnya. Kalau kita misalkan P itu adalah pembayaran kuartalan, maka kita masukkan tadi uang awalnya itu tadi 1.000, kita masukkan nih. Sehingga kita dapatkan P-nya itu adalah ini. Di saldo pinjaman pada akhir tahun kedua dengan metode PRES itu adalah sebesar ini. Nah, jadi inilah tentang metode pros dan retros. Ya. Nah, sekarang ini ada tentang jadwal amortisasi. Ya. Artinya ketika pinjaman sedang dilunasi dengan beberapa amortisasi, setiap pembayaran adalah bagian dari pembagian modal dan bagian dari pembayaran bunga. Jadi kalau kita mau meminjam, ketika kita membayarkan, ada pembelian dan ada pembayaran sekaligus. Ya, terus penentuan jumlah masing-masing pembayaran itu tidak dapat menjadi penting, misalnya tujuan pajak penghasilan. Jadi hanya ketika kita meminjam apapun, kita harus kena pajak. Jadi pajak itu setiap tahun harus kita laporkan. Harta-harta kita semua yang kita gunakan, itu harus kita laporkan pajaknya. Contohnya loh, ya ini barang-barang emas yang saya gunakan ini, ya pokoknya apa yang saya pakai ini semua di dalam tubuh saya ini, khususnya barang emas. Kalau baju-baju kayaknya enggak ya. Itu ada laporan. Ya, laporan pajak. Ya, jadi setiap bulan, apalagi kita pegawai negeri ya. Wah, kalau pegawai negeri itu kayak gede banget gajinya ya, di atas gede tapi sampai di bawah itu kecil banget. Kenapa? Kita belum minjam loh. Entah potongan apa aja. Salah satunya dari sebelum semenjak masuk jadi pegawai negeri ada potongan korpri. Kemana duitnya kita nggak tahu. Sampai sekarang pemotongan korpri itu. Ini sudah lama tidak berdiri lagi korpri. Ini sudah tahun 2023 sudah disuruh lagi pakai korpri. Saya kemarin nggak ikut upacara gara-gara baju korpri saya belum selesai dijahit. Karena saya dikasih bahan sama dengan teman-teman yang kecil badannya. Ya orang cukup. Ya, sehingga saya harus mencari tambahan kain. Ya ketika saya mencari di toko, ada sih di toko ada, tapi beda. Birunya lebih muda, terus gambar-gambar Garudanya itu lebih muda. Nah sehingga kalau nggak pas dengan kain yang sudah diberikan kan nggak bagus loh. Nah, sehingga aku menunggu pecilan-pecilan dari teman-teman yang kecil seperti Bu Nunung, ya kayak Bu Nasma. Saya tunggu ya. Ya, ketika sudah orang itu menjahit, baru bisa saya jahit baju. Ternyata belum selesai. Jadi kemarin saya nggak ikut upacara. Karena kemarin itu diwajibkan dosen dan tendik itu
menggunakan baju korporat. Jadi kalau pembayaran pajak itu harus. Anda punya sepeda motor, laporkan pajaknya. Anda punya mobil, laporkan pajaknya. Anda punya rumah, laporkan pajaknya. Ya, jadi harus. Punya tanah, laporkan pajaknya. Jadi semuanya harus dilaporkan. Ya, itu sudah kerja kita untuk hidup. Ya. Nah, belum lagi kita seperti saya itu kesehatan. Ya, sekarang namanya apa ya? BPJS. Kalau dulu itu Askes, saya namanya masih Askes, belum tak pindahkan. Ya, setiap bulan. Ya, begitu dulu masuk jadi pegawai negeri langsung dipotong Askes. Ya, lumayan besar loh. Ya. Padahal itu jarang digunakan. Ya, jarang digunakan. Nah, jadi saya kalau Askes ini setuju untuk membantu orang-orang yang nggak mampu berobat. Jadi saya nggak menggunakan uang kesehatan saya itu, tapi setiap bulan dipotong berapa ya? 15.000 atau berapa ya? Ya saya nggak tahu. Ya itu membantu orang-orang yang tidak mampu. Saya setuju. Ya kalau kesehatan ini saya jangan dikurangi seperti itu, saya setuju. Tapi yang lain-lainnya itu loh, saya nggak tahu. Uang amal lah, uang korporat, kemana aja saya nggak tahu. Kalau orang tua Anda pegawai negeri tanya aja, lihat di atas gajinya gede, ke bawah itu jadi kecil karena begitu banyak potongan-potongan. Apalagi kalau misalnya orang tua kita itu minjem, wes jadi habis duitnya ya. Nah seperti itu. Ya itulah bagaimana cara pengembalian ini. Nah ini perlu kita belajar ya. Oke, jadi kita harus menggunakan suatu pajak. Ya nih, ya. Jadi jadwal amortisasi ini adalah tabel yang menunjukkan pembagian setiap pembayaran ke dalam modal dan bunga bersama-sama dengan saldo pinjaman setelah melakukan setiap pembayaran. Ya kita sudah belajar amortisasi. Ya kemarin contoh-contohnya kita menggunakan tabel. Ya ada yang menggunakan tabel, ada yang tidak. Tapi sama saja. Ya kalau menggunakan tabel itu jalannya dirapi. Tapi memang tabel sangat guna sekali dan menggunakan punya bisa lebih kasar sedikit ya. Misalkan perhatikan gambaran sebesar ini. Ya, ANN pada tingkat mana ini per periode. yang dilanjutkan dengan bayaran satu pada akhir setiap periode selama NN periode. Pada akhir periode saja setelah pembayaran pertama, maka bunga yang dibayarkan adalah sebesar ini. Sehingga pengembalian modalnya adalah sebesar ini pangkat N. Saldo pinjamannya adalah sama dengan ini. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi pada akhir periode kedua bunga yang dibayarkan adalah sebesar ini. Sehingga pengembalian modalnya adalah sebesar ini. Dan saldo pinjamannya adalah sama dengan ini. Nah, ini. Ya. Jadi proses selanjutnya kita melihat bahwa pada akhir periode K bunga yang dibayarkan adalah sama dengan ini. Modal yang dikembalikan adalah sebesar ini. Maka saldo pinjamannya yang ini sama dengan ini atau saldo pinjaman itu adalah sebesar ini. Ini tadi apa? Pros atau retros? Nah, ini dia. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk tabel amortisasi. Kita sebut dia adalah tabel 1. Misalkan periodenya 012, ya misalkan sampai dengan N. Jadi nanti ini kita totalkan ya. Terus jumlah pembayarannya mulai dari 1, ini N kurang 1, ini sampai N. Terus pembayaran bunganya tadi ini kalau dia K, ini tadi kalau untuk N kurang 1 ini, kalau untuk N ini maka totalnya dia tadi sebesar ini. Terus untuk pengembalian modal
Untuk K-nya adalah rumusnya ini, sedangkan untuk N kurang 1 sebesar ini, N-nya ini, maka totalnya adalah ini. Maka saldo pinjamannya adalah ini, nah, K-nya seperti ini, dan N kurang 1-nya sama dengan ini, N-nya sama dengan ini. Wah, itu dia. Inilah yang disebut dengan suatu tabel amortisasi tadi ya, atau kita sebut tabel 1. Sekarang kalau kita ya ini tadi kan sudah kita amati masing-masing per baris ya. Jadi dari pertama perlu kita catat bahwa saldo artinya ini tadi ya. Nah, jadi saldo pinjaman ya yang diperoleh sesuai dengan metode prospektif. Nah, karena tadi terusnya di atas. Ya, ini yang pertama. Kedua, jumlah dari pengembalian modal sama dengan jumlah pinjaman awal. Terus yang ketiga, jumlah pembayaran bunga sama dengan selisih antara jumlah total pembayaran dengan jumlah dari pengembalian modal. Ya, terus keempat, jumlah pengembalian modal adalah deret geometris dengan rasio umumnya 1+I. Sudah saya bilangi. Netco 1 itu dasarnya adalah deret. Ya, seperti itu dia ya. Kita masuki dengan contoh. Ya, contohnya buat jadwal amortisasi untuk pinjaman sebesar 1.000 dikembalikan selama 4 tahun jika tingkat bunga efektif tahunan bunga 8%. Oke. Jadi ini tadi simbolnya R kita masukkan. Sehingga ini pembayaran periodiknya. Kita buatkan dia ke dalam tabel amortisasi tadi nih. Periodenya sampai 4, jumlah pembayarannya, pembayaran bunganya, nih. Dari mana ini kita masukkan ke rumusnya ini tadi ya. Oke, ini tadi awal pembayarannya. Pengembaliannya, terus saldo pinjamannya nanti dia menjadi 0 di sini. Oke, berarti itu dia ya. Oke, dari contoh ini, baris terakhir benar-benar saldo, artinya setelah pembayaran terakhir dilakukan, maka pinjaman jadi lunas. Tapi dalam prakteknya akan ada kesalahan pembulatan tabel yang dibentuk baris demi baris dan baris terakhir bisa tidak menuju ke saldo 0. Ya. Jadi kalau kita membayar pajak, itu saldo akhirnya itu harus 0. Sudah pernah saya cerita. Ketika saya salah membuat kode, itu nggak jadi 00. Jadi artinya saya punya utang terus gitu loh. Ya. Padahal kodenya aja saya salah menuliskan. Ya, begitu saya benarkan kodenya, langsung saldonya itu jadi 0. Memang harusnya 0. Ya, seperti itu ya. Jadi ada memang langkah-langkah untuk mengisi laporan pajak ya. Terus dalam standar prakteknya adalah untuk menyesuaikan pembayaran terakhir sehingga persis sama dengan jumlahnya bunga untuk periode final ditambah saldo pinjaman pada awal periode final untuk saldo pinjaman menuju ke 0. Ya ini. Ya, jadi memang ada standar prakteknya. Jadi istilahnya kodenya itu harus kita sesuaikan. Kalau enggak nanti enggak 00 ya. Contoh, buat jadwal amortisasi untuk pinjaman sebesar 10.000 dilunasi selama 3 tahun jika tingkat bunga efektifnya tahunan 7%. Kalau kita buatkan R adalah pembayaran periode, maka R-nya adalah sebesar ini. Jadi kita buatkan tadi dia periodenya adalah sampai 3 periode. Kita buatkan nih 0 nih. Ini adalah jumlah pembayarannya. Nah, ini pembayaran bunganya. Ini pengembaliannya ini saja. Ya, jadi 0. Jadi ingat, di sini perlu dicatat bahwa jika menginginkan untuk mencari jumlahnya modal dan bunga dalam satu pembayaran tertentu, tidak perlu membangun amortisasi. Ya, bagaimana kalau ada jadwal amortisasi sebelumnya? Contohnya kemarin kami berikan, tapi di sejarah tergunakan. Kalau dalam pipeline sebenarnya, ya. Saldo dana pada awal dari peserta dapat diperhitungkan dengan metode ROS atau cross dan kemudian dapat membuat satu pajak. Ya, contoh, Jojo mau meminjam
Sumitro dan setuju untuk membayar kembali pinjaman dengan surat laporan yang sama dari modal dan sebesar 10% seperti kuartalan selama 8 tahun. Pada akhir tahun, Sumitro menjual hak terima pembayaran masa depan kepada polis dengan harga yang menggunakan tingkat kaya 20% dan kompensasi kuartalan untuk Sumitro. Tentukan jumlah kuartal yang diterima oleh polis dan oleh Sumitro. Oke, jadi saat pembayaran kuartal dilakukan Jono adalah sebesar ini. Terus total pembayaran Jono terhadap polis selama 5 tahun adalah sebesar ini. Nah, sekarang setelah 3 tahun, harga hak polis kepada Sumitro itu sebesar ini. Maka total jumlahnya bunga yang diterima polis adalah sebesar ini. Ya, itulah pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B, total pembayaran Jono kepada Sumitro selama 3 tahun pertama adalah nih. Setelah 3 tahun, saldo pinjaman Jono sebesar ini. Nah, jadi ini kita harus memperhatikan kembali ke pertanyaan A tadi. Jadi harga hak polis membayar kepada Sumitro setelah 3 tahun sebesar ini. Maka total jumlah bunga yang diterima Sumitro itu adalah sebesar ini. Nah, seperti itu dia ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita misalkan itu jumlah bunga yang dibayarkan dalam cicilan ke T, PT itu besarnya modal dan PT itu adalah saldo pinjaman. Inilah yang bisa kita gunakan seperti ini tadi. Contohnya kalau ini ya, untuk kalimat yang ini, contohnya ini misalkan ini. Tunjukkan bahwa N 100 dengan pembayaran periode sebesar R. Kita mempunyai P1, P12 sampai P50 itu sama dengan B10 sampai dengan dikurangi B50. Dan I11, I12 tambah dengan I50 itu sama dengan 40R dikurangi dikali B10 dikurangi B50. Nah, misalkan ini, kita disuruh menunjukkan bahwa untuk N sama dengan 100. Maka kita buatkan, kita masukkan P11 tadi nih. Maka, nah nih, kita masukkan. Nah, jadi kita masukkan di sini R kali P-nya. Nih. Jadi, kalau kita misalkan I-nya tadi sampai 50, maka I-nya itu kita buatkan dia seperti ini. Nah, kalau kita buatkan dia jadwal amortisasi profitas, itu tidak ada. Kenapa? Karena seluruh pembayaran merupakan bunga. Oleh karena itu saldo pinjaman tetap tidak berubah. Ya, itu kalau dia kalimatnya tadi ini seperti ini. Ya, jadi ini tidak perlu menggunakan suatu apa tadi ya, amortisasi, jadwal amortisasi tadi ya. Contoh lagi, suatu pinjaman sebesar 5.000 dikembalikan dengan pembayaran sebesar X pada setiap akhir setengah tahun selama diperlukan, sampai dengan pembayaran terakhir yang lebih kecil. Tingkat bunga nominal terkompensasi setelah tahun adalah 14%. Jika X-nya 400, tentukan besar modalnya dan jumlah bunga dalam pembayaran ke-6. Jika X-nya 350, tentukan besar modal dalam pembayaran ke-6 dan interpretasikan secara verbal. Nah, ini udah saldo pinjaman pada awal tahun ke-6. Kita masukkan tadi ya 5.000 nih. Oke, ini saldo pinjamannya pertengahan tahun ke-6. Besar bunga pada pembayaran ke-6 adalah nih. Dan besar modalnya adalah sebesar ini. Nah, sekarang ya pertanyaan B-nya, saldo pinjaman pada awal pertengahan tahun ke-6 adalah sebesar nih. Sehingga kalau X-nya lebih kecil sama dengan 350, maka pinjaman akan pernah dibayar karena setiap pembayaran hanya akan dihitung terhadap bunga. Ya, ini lebih kecil sama dengan ya. Oke. Jadi kalau ini tadi kalau kita buatkan dia tadi itu adalah X-nya nih. Jadi ini sudah masuk ya, ke sini ya. Oke.
Sekarang, sejauh ini dalam menciptakan jadwal amortisasi, kita mengasumsikan tingkat bunga yang konstan, periode konversi, dan periode pembayaran adalah sama. Dan pembayaran disamakan. Ya. Contoh 6 tadi adalah contoh di mana pembayaran tidak semua disamakan. Ya, inilah contoh yang 6 ini tadi nih. Nah, yang contoh yang di atas tadi ya. Jadi itu memang tidak semua dia dibayarkan. Jadi ada sesuatu yang harus kita ketahui di sini. Ya, tadi itu tentang yang contoh nomor 6. Nah, nih. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi di sini memang betul-betul kita harus tahu bunga yang kita gunakan itu ya. Oke, hal ini dimungkinkan untuk membuat jadwal amortisasi dengan tingkat muka yang berbeda-beda seperti yang digambarkan dalam contoh berikut nih. Ya, sejumlah dana diinvestasikan pada tingkat bunga efektif tahun I yang persis memadai untuk membayar sebesar 1 pada akhir setiap tahun selama N tahun. Pada tahun pertama, dana memperoleh tingkat bunga I dan 1 dibayar di akhir tahun. Namun, pada tahun kedua, dana menghasilkan tingkat bunga J lebih besar I. Jika X adalah pembayaran revisi yang bisa dibuat pada akhir tahun kedua sampai N, maka tentukan X dengan asumsi bahwa tingkat bunga beralih kembali ke I lagi setelah 1 tahun ini. Terus tingkat bunga yang diperoleh tetap di J untuk N tahun periode sisanya. Jadi ada 2 pertanyaannya. Oke. Dari tabel amortisasi saldo pada akhir tahun tadi adalah ini. Ini pada tahun pertama. Oleh karena itu saldo setelah 2 tahun harus kita buatkan dia seperti ini. Namun setelah 2 tahun saldo harus sama dengan nilai sekarang dari seluruh pembayaran ke depan. Akibatnya kita mempunyai X-nya adalah sebesar ini. Nah ini dia tadi yang ditanyakan X-nya. Jadi dari pertanyaan A ini tadi saldo pada akhir 2 tahun adalah tadi ini. Maka namun setelah 2 tahun saldo harus sama dengan nilai sekarang dari seluruh pembayaran ke depan. Akibatnya kita mempunyai X-nya adalah nih. Ya, jadi ini Kak sama. Ya. Ini tadi untuk J dan I, ini adalah untuk ininya pembayaran. Ya. Jadi situasi di mana jangka waktu pembayaran dan periode konversi bunga tidak sesuai. Ya, tadi paling terbaik ditangani dari prinsip-prinsip pertama dan bukan dari pengembangan rumus. Artinya nggak semua bisa kita gunakan persamaan atau rumus. Ya, seperti itu dia ya. Dengan jadwal amortisasi di mana pembayaran dilakukan pada frekuensi yang berbeda dari bunga adalah terkompensasi. Sehingga prosedur 2 langkah berikut dapat diikuti. Pertama, tentukan dulu tingkat bunga yang setara dengan tingkat bunga yang diketahui dan melakukan pembayaran pada bunga terkompensasi pada frekuensi yang sama. Terus yang kedua, bentuklah jadwal amortisasi dengan suku bunga pada langkah 1 ini. Ya. Itu ya. Jadi contohnya sebuah hipotek 25 tahun seharga 100.000. Dikenakan bunga sebesar 5,5% dimajemukkan 6 bulanan. Pembayaran dilakukan pada akhir setiap bulan. Tentukan ukuran pembayarannya. Jadi tingkat bunga per bulannya itu kita cari dulu nih. Terus ukur setiap pembayarannya adalah media. Jadi seperti ini langkahnya. Oke, terus contoh lagi, suatu pinjaman sebesar 3.000 diamortisasi dengan 20 pembayaran kuartalan tanpa melakukan pembayaran 11 dan 12. Pada saat ditunjuk pembayaran ke-12, pinjaman dinegosiasi ulang sehingga pembayaran 13 adalah sebesar N besar. Dan pembayaran 14, 16, 18, dan 20 masing-masing sebesar 40 lebih dari pembayaran sebelumnya. Jika tingkat bunga 8% terkompensasi semesteran, tentukan nilai N besar yang akan menentukan bahwa pinjaman tersebut harus benar-benar dibayarkan setelah 22 kuartalan.
Oke, jadi tingkat bunga efeknya kuartalnya ini, pembayaran kuartal awalnya adalah ini. Tadi saldo pinjaman saat ini sama dengan dulu, maka kita menggunakan metode cross. Jadi kita masukkan ini ya. Ketika saldo pinjaman saat T sama dengan 12, maka ini dia nilai. Inilah crossnya. Ya. Sekarang aliran pembayaran mulai pada waktu T sama dengan 13. Ini kita buat kata N tambah 40, N tambah 40, N sampai dengan N tambah 160. Jadi ini kita jadikan dengan metode cross, maka kita peroleh dia sebesar ini. Nah, jadi dengan menyelesaikan persamaan di atas ini, maka kita peroleh N-nya adalah sebesar ini. Oke, ya. Jadi inilah ketika kita menggunakan tadi itu adalah jadwal atau amortisasi tadi ya. Oke, sekarang yang kedua adalah metode sinking fund. Sebuah alternatif untuk membayar pinjaman angsuran dengan metode amortisasi peminjam dapat mengumpulkan dana yang benar-benar akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman dalam satu lump sum pada akhir periode yang telah ditetapkan. Dana ini disebut sinking fund. Jadi apa itu sinking fund? Adalah media prosesnya. Nah, baik kita tahu ya. Jadi hal ini pada umumnya diperlukan karena peminjam secara berkala membayar bunga pinjaman. Kadang-kadang disebut sebagai hal-hal ini disebut sebagai layanan. Ya. Dalam beberapa kasus, pembayaran ke dalam sinking fund dapat bervariasi, tidak teratur, tergantung pada kebijaksanaan peminjam. Ya, jadi peminjam itu dia menggunakan yang mana. Namun kita akan berhadapan dengan sinking fund dengan kontribusi yang reguler. Jadi dia bentuknya reguler ya. Karena saldo dalam sinking fund dapat digunakan terhadap pinjaman pada setiap saat, kan jumlah bersih pinjaman adalah sama dengan jumlah awal pinjaman dikurangi saldo sinking fund. Selanjutnya, kita tunjukkan di sini bahwa jika tingkat bunga pinjaman sama dengan tingkat bunga pada sinking fund, maka metode amortisasi dan metode sinking fund yang setara. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau saya baca kemarin bukunya, antara amortisasi dengan sinking fund itu setara. Tapi ada perbedaannya. Atau dia seperti ekuivalen, bukan sama dengan. Ya. Jadi untuk melihat ini kita misalkan tingkat bunga efektif tahunan untuk pinjaman adalah I. Dan bunga sinking fund mendapatkan tingkat yang sama. Kalau kita misalkan, ya, kalau kita misalkan jumlah pinjaman adalah 1 dan jangka waktu pinjaman adalah N periode, dengan metode amortisasi pembayaran pada akhir setiap periode adalah 1 per N, dengan metode sinking fund untuk mengumpulkan sejumlah 1 dalam sinking fund, maka peminjam mendepositokan sebesar ini pada akhir setiap tahun selama N tahun. Ketika pada saat yang sama, peminjam juga membayar bunga I per periode kepada pemberi peminjam. Artinya, diperlukan pembayaran bunga I ditambah pembayaran ukuran sebesar tadi. Sehingga pada kegiatan satu tadi, kita ketahui bahwa tadi kan ini sudah kita jelaskan. Nih, ya, jadi tadi itu pembayarannya itu adalah sebesar ini. Itulah tadi itu kegiatan belajar 1. Ya. Oke. Jadi kedua metode ini baik menggunakan sinking fund maupun amortisasi. Artinya kalau ini kita gunakan amortisasi bagus, kalau kita gunakan juga sinking fund bagus. Ya. Jadi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa cara untuk memvisualisasikan aktivitas metode amortisasi adalah membuat jadwal amortisasi. Tujuannya itu. Sehingga pemikiran yang sama dapat digunakan dengan sinking fund. Contoh berikut misalkan menggambarkan pembuatan jadwal sinking fund ya.
Ya, misalkan ini, buat jadwal sinking fund untuk pinjaman sebesar 1.000 yang dikembalikan selama 4 tahun jika tingkat bunga efektif tahunan 4%. Oke, jadi R adalah deposito sinking fund. Maka IR-nya. Kita buatkan tabel sinking fund-nya. Nah, nih. Jadi, ya ini tabel untuk, ya ini tabel berapa? Tabel 4 ini adalah tabel sinking fund. Nah, dari tabel 4 ini, kita perhatikan bahwa jumlah dalam sinking fund setelah pembayaran ke T diperoleh dengan mengalihkan deposito sinking fund dengan, nih, di mana J adalah tingkat bunga sinking fund. Jadi, kita lihat ininya. Periode 0, pinjaman bersihnya, nih, kalau 1, nih. Nah, jadi dia kan sama aja dia. Jadi kalau bisa, nanti dia menjadi 0 nihil. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dari tabel contoh tabel amortisasi tadi dengan tabel contoh 13 ini, ya, maka itu adalah tidak terlalu jauh beda karena dia setara. Jadi untuk setiap periode pembayaran bunga ditambah deposito sinking fund atau dalam tabel pada contoh 13 itu sama dengan jumlah pembayaran dalam tabel pada contoh 5 tadi. Ya, jadi tadi itu kan tentang tabel amortisasi, terus ini tabel sinking fund. Jadi itu agak setara dia. Untuk setiap periode pembayaran bunga dikurangi bunga dari sinking fund atau dalam tabel pada contoh 13 itu sama dengan pembayaran bunga atau dalam tabel pada contoh 5. Nah, jadi untuk setiap periode deposito sinking fund ditambah bunga dari sinking fund atau dalam tabel pada contoh 13 itu sama dengan pengembalian modal dalam tabel pada contoh 5. Sehingga untuk setiap periode jumlah bersih pinjaman dalam tabel pada contoh 13 itu sama dengan saldo pinjaman dalam tabel pada contoh 5. Nah, itulah maksudnya isi dari tabel ini tadi. Ya, seperti itu dia ya. Oke. Ya, jadi kalau di sini bisa kita perhatikan bahwa konsep jumlah bersih peminjam, ya, konsep jumlah bersih peminjam itu memainkan peran yang sama terhadap metode sinking fund maupun metode amortisasi untuk saldo pinjaman. Nih, ya. Jadi berikut kita perhatikan situasi di mana tingkat bunga dari sinking fund, tingkat bunga pinjaman dinotasikan dengan I dan tingkat bunga dari sinking fund itu dinotasikan dengan J. Ya, biasanya J itu kurang dari I karena sinking fund itu biasanya lebih tidak akan berisiko dibandingkan dengan pinjaman. Ya, dalam hal ini sejumlah I akan dipotong dari deposito sinking fund dan sisanya akan diinvestasikan dalam sinking fund pada tingkat bunga J. Kalau kita misalkan nih, di sini tadi I dan J ya, adalah nilai sekarang dari sebuah emitas. Jadi kita misalkan nilai sekarangnya ini yang membayar sebesar 1 pada akhir setiap periode selama N periode dengan I dan J seperti sebelum didefinisikan. Maka kita melakukan pinjaman sebesar 1, kemudian melunasinya dengan metode amortisasi dan pembayaran bunga sebesar ini pada akhir setiap tahun selama N tahun bersama-sama dengan deposito tingkat bunga efektif tahunan adalah C. Nah, seperti itu. Jadi sinking fund akan mengakumulasikan nilai sekarang tadi pada akhir N tahun. Jadi dia inilah nilai akumulasinya. Atau dia ekivalen dengan sebesar ini. Atau dengan kata lain, pinjaman dari sebesar 1 dapat dilunasi dengan pembayaran bunga sebesar I untuk pemberi pinjaman dan pendepositoan sebesar ini ke dalam sinking fund pada akhir setiap tahun selama N tahun. Kenapa? Karena ini dia. Terus selanjutnya kalau kita cari ini atau selanjutnya bisa kita buatkan seperti ini.
Atau bisa seperti ini. Ya, jadi di sini perlu kita catat bahwa jika I sama dengan J, maka dia bentuknya adalah ini. Nah, ini dia ya. Contoh, Joni meminjam dana sebesar 10.000 ya, yaitu selama 10 tahun. Pada tingkat bunga efektif tahunan 10%. Dia dapat membayar kembali pinjaman ini dengan menggunakan metode amortisasi dengan pembayaran sebesar nih pada akhir setiap tahun. Namun sebagai gantinya Joni melunasinya pinjaman 10.000 dengan menggunakan sinking fund dan membayar tingkat bunga efektif tahunan 14%. Terus mendepositokan ke sinking fund sebesar nih dikurangi bunga pinjaman dilakukan pada akhir setiap tahun selama 10 tahun. Ya, jadi di sini pertanyaannya, tentukan saldo dalam sinking fund segera setelah pengembalian pinjaman. Jadi kita buatkan, ya jadi di sini metode amortisasi cicilan berkalanya adalah sebesar ini. Jadi pembayaran bunga berkalanya tadi ini, maka deposito ke dalam sinking fund-nya sebesar ini. Jadi jumlah sinking fund segera setelah pengembalian pinjaman adalah sebesar ini. Ya. Jadi secara umum jadwal sinking fund pada dua tingkat bunga identik dengan jadwal sinking fund pada satu tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga yang diperoleh pada sinking fund, kecuali tambahan konstan atau I dikurangi J kali jumlah dari pinjaman awal ditambahkan ke kolom pembayaran bunga. Ya, jadi kalau ada ini itu sudah beda. Ya, ini kalau kita buatkan contohnya misalkan ini. Buat jadwal sinking fund untuk pinjaman sebesar 1.000 dibayar selama 4 tahun jika tingkat bunga efektif tahunan 10% dengan bunga sinking fund 8%. Jadi kita buatkan jika R-nya deposito sinking fund-nya adalah sebesar ini. Maka kita buat tabel sinking fund-nya tadi. Nah, jadi dari 0, nah nih, periode 1, periode 2, sampai periode 4 dia 0. Nah, jadi kalau kita perhatikan tabel ini identik dengan tabel amortisasi tadi atau contoh 13 tadi. Kecuali pada kolom pembayaran bunga yang bertambah konstan 20 diperoleh dari ini. Ya, ini pembayaran bunga bertambah nih. Nah, ya deposito sinking fund, bunga dari sinking fund, jumlah sinking fund ini kan pembayaran bunganya. Ini jumlah pinjaman bersihnya. Nah, nih ya. Nah, jadi ini adalah untuk tabelnya. Kalau kita buatkan bunga dari contoh ini tadi ya, jadi ini kan identik dengan contoh 13 tadi. Kecuali pada kolom pembayaran bunga ya. Nah, jadi pembayaran bunga ini beda ya, karena di sini dia bertambah. Maka kalau kita ini kan yang kalau bertambah konstan 20 maka diperolehlah hasilnya seperti ini. Ya, contohnya misalkan diketahui suatu pinjaman sebesar 1 tingkat yield. Ya, itu kemarin sudah kita berikan. Ya, pinjaman I per periode selama N periode. Sementara peminjam memindahkan modalnya dalam sinking fund untuk mendapatkan tingkat bunga J per periode. Tentukan pernyataan berikut jika T-nya itu 1 sampai N. Pembayaran bunga berkala kepada pemberi pinjaman, deposito berkala sinking fund, bunga dari sinking fund selama periode ke T, jumlah sinking fund itu di akhir periode ke T, jumlah pinjaman bersih pada akhir periode ke T, pembayaran bunga pada periode T, pengembalian modal pada periode T. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, tapi periodenya sampai T. Oke, kita jawab dulu yang A. Tingkat yield-nya adalah I. Sehingga memberi pinjaman akan menerima sejumlah I setiap periode. Terus modal 1 sehingga deposito sinking fund-nya peminjam secara berkala sebesar ini. Nah, sekarang pada periode ke T, saldo dalam sinking fund-nya adalah sebesar ini. Ini selama periode ke T. Tahu bunganya adalah sebesar ini. Yang dibayarkan
pada akhir setiap periode seperti misalnya pada saat T tadi. Terus yang keempat, sinking fund pada akhir periode T adalah sebesar ini. Dan yang kelima, jumlah pinjaman bersih pada akhir periode T lebih dari 1 terhadap saldo sinking fund adalah sebesar ini. Ya. Sekarang bunga bersih yang dibayarkan dalam periode T lebih dari bunga yang diperoleh adalah sebesar ini. Jadi dari E tadi, perubahan jumlah pinjaman antara pembayaran ke T kurang 1 sampai ke T itu adalah seperti ini dia. Ya, ini dia ya. Jadi walaupun begitu banyak pertanyaannya tapi nggak terlalu sulit ya. Sehingga ketika dalam menciptakan jadwal sinking fund periode pembayaran dan periode bunga konversi bisa berbeda-beda. Ya. Jadi kasus-kasus ini dapat ditangani dari prinsip-prinsip dasar seperti digambarkan dalam contoh berikut ini. Nah, contohnya, ingat, kalau untuk menggunakan tingkat bunga yang setara dengan tingkat bunga yang diketahui dan terkonvensi pada frekuensi yang sama, seperti dapat dalam melakukan pembayaran. Contohnya ya, kasus-kasusnya ini tadi, Joni meminjam dana sebesar 5.000 selama 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10% terkonversi kuartalan. Terus Joni saat ini tidak membayar bunga dan akan membayar semua utang bunga pada akhir 10 tahun bersama-sama dengan modal. Tentukan deposito tahunan sinking fund yang diperlukan untuk melikuidasi pinjaman pada akhir 10 tahun jika sinking fund mendapatkan bunga 7% terkonversi setengah tahunan. Oke, jadi kita misalkan dulu tingkat bunga tahunan adalah J, maka J-nya sebesar ini. Terus saldo pinjaman pada 10 tahun adalah sebesar ini. Terus deposito sinking fund tahunannya adalah sebesar ini. Nah, ini dia ya. Oke. Ya, jadi inilah cara menghitung untuk deposito sinking fund-nya ya. Contoh lagi, buat tabel sinking fund sebagai berikut. Pinjaman 3 tahun sebesar 10.000 dengan bunga dibayarkan setiap semester pada tingkat bunga nominal 8%. Ya, yang akan diakhiri dengan sinking fund didanai oleh deposito kuartalan dengan perolehan tingkat bunga nominal efektif 6% terkonversi setengah tahunan. Jadi setiap 6 bulan bunga pinjaman sebesar ini. Ya, jadi tingkat bunga terkonversi kuartalan pada sinking fund itu sebesar ini. Deposito sinking fund-nya adalah ini dia. Sekarang kita buat tabel sinking fund-nya mulai dari periode 0 ya. Nanti dia sampai dengan nah ini ya, periodenya itu menjadi 0. Nah, jadi tadi ini kan ini periodenya 0, 0,25, 0,5 naik dengan 0,25 sampai 3 tadi ya. Sehingga dia nanti di sini jadi 0 dia terakhirnya. Oke, seperti itu dia. Jadi periodenya pembayaran bunga, deposito sinking fund-nya, bunga dari sinking fund-nya, jumlah sinking fund-nya, jumlah pinjaman bersihnya. Ini cara-cara menghitungnya ini tadi sudah ada semua rumus-rumusnya. Sehingga menjadi pada akhir periode 3 saldonya itu jadi 0 ya. Oke. Ya, ini untuk kegiatan 1 ya. Sekarang dalam kegiatan 2 itu sama dengan yang peminjam untuk yang pertama minggu kemarin loh. Ya, jadi pinjaman dengan frekuensi. Jadi di sini ada suatu frekuensi yang beda, terkonversi, terus amortisasi dengan serial dan macam-macam. Ya, jadi di sini dia artinya pinjamannya itu dengan frekuensi bunga terkonversi. Oke. Dari kegiatan 1 kita anggap pinjaman dengan periode pembayaran bertepatan dengan periode konversi. Tapi pada kegiatan 2 ini kita akan mengkaji pinjaman di mana pembayaran dilakukan pada frekuensi bunga berbeda dan terkonversi. Nah, ya ingat bunga berbeda
berbeda dengan terkonversi. Selain tiga derajat ini masih dipertimbangkan lagi berlakunya metode amortisasi dan metode skimpun. Jadi di sini kita juga bagaimana cari amortisasinya, skimpun-nya, tapi dengan terkonversi, ya. Jadi tapi di sini hanya dibatasi, ya. Oke, argumen yang sama berlaku untuk pembayaran yang dilakukan pada awal periode konversi bunga. Pertama, perhatikan dulu jadwal amortisasi pinjaman dengan frekuensi pembayaran kurang dari bunga terkonversi. Ini dia. Dan misalkan pinjamannya ini per periode yang dikembalikan sebesar 1 pada akhir setiap periode konversi bunga selama total N periode konversi bunga. Jadi total pembayaran sebesar N per K. Bila mana suatu dana sebesar 1 dibayarkan pada akhir periode konversi bunga, maka bunga dibayarkan seperti ini. Sehingga pokok yang dikembalikan adalah sebesar ini. Saldo pinjamannya adalah sama dengan ini. Kalau pada akhir 2K, periode konversi bunga, maka bunga yang dibayarkan adalah sebesar ini. Sehingga pokok yang dikembalikan adalah sama dengan ini. Dan saldo pinjamannya adalah sebesar ini. Di proses selanjutnya, kita melihat bahwa ketika pada akhir periode M kali K, maka bunga yang dibayarkan adalah sebesar ini. Sehingga pokok yang dikembalikan adalah sebesar ini dia. Saldo pinjamannya sama dengan ini. Jadi bentuk tabel amortisasi ini. Jadi kalau kita lihat itu tidak berbeda. Cuman bedanya tadi ini adalah terkonversi. Ini periodenya misalkan K, 2K, ya, sampai dengan periodenya itu adalah N. Ya, kalau kita lihat di sini untuk MK-nya pembayarannya 1, pembayaran bunganya sebesar ini, pengembalian modalnya sebesar ini, saldo pinjamannya sebesar ini. Ya, ini sampai kalau N kurang 1 ya ini. Nah, ini kalau misalkan pembayaran bunganya ini, nah ini tadi sudah dibuatkan semuanya. Ya, totalnya ini, ya kita sebut ya tabel 7, ya. Jadi di sini ada catatan bahwa bentuk isian pada kolom pengembalian pokok adalah deret ukur, bukan geometri. Dan dengan rasio ini dia. Kalau tadi kan 1 tambah I saja. Nah, itu tadi rasionya. Kalau ini pangkat K. Contoh, suatu pinjaman sebesar 15.000 dikembalikan pembayaran per tahun 6 kali. Masing-masing sebesar ini. Tingkat bunga nominal 12% dimajemukkan bulanan. Buat jadwal amortisasi untuk transaksi ini. Oke, kita buatkan jadwalnya. Periodenya 0 sampai dengan 72 periode. Nah, ini jumlah pembayarannya, pembayaran bunganya, pengembalian pokoknya, saldo pinjamannya. Jadi nanti dia saldonya sampai 0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bahwa pinjaman sebesar ini tadi dengan tingkat bunga I, pengembaliannya sebesar ini, pada akhir setiap periode konversi sebesar ini. Pada akhir setiap periode konversi bunga ke M selama total N periode konversi bunga, sehingga total banyaknya pembayaran adalah M kali N. Jadi pada akhir periode konversi bunga ke M, yang pertama dilakukan pembayaran seper M. Pembayaran bunganya, nih. Sehingga pengembalian pokoknya adalah sebesar ini. Saldo pinjamannya adalah sama dengan ini. Kalau periode konversi bunga ke M yang kedua, maka pembayaran bunganya seperti ini. Pengembalian pokoknya adalah sebesar ini. Saldo pinjamannya adalah sama dengan ini. Jadi, kalau proses selanjutnya, kalau kita buat pada akhir periode T per N, maka bunga yang dibayarkan adalah sebesar ini. Sehingga pengembalian modalnya adalah sama dengan ini, saldo pinjamannya adalah sebesar ini. Maka kita masukkan nanti ke tabel amortisasi. Ya, jadi ini adalah tabel amortisasi. Mulai periode 0, per M, 2 per M, sampai dengan dia itu adalah nih N. Ya, dan nanti ini sudah ada semua di sini rumus-rumusnya ya. Oke.
Nah, dari tabel amortisasi ini ada suatu catatan bahwa bentuk isian pada kolom pengembalian pokok adalah deret ukur dengan rasionya nih. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Dia termasuk deretnya apa? Ya. Nah, terus rasionya ini. Ya, kalau tadi kan pangkat K, jadi nggak sama semuanya. Contoh, suatu debit diamortisasi dengan pembayaran bulanan dan tingkat bunga efektif tahunan 11%. Jika jumlah modal dalam pembayaran ketiga adalah 1.000, tentukan jumlah pokok pinjaman pada pembayaran ke-33. Oke, jadi kita lihat kolom pengembalian modal pada tabel amortisasi tadi, di mana nanti rasionya ini. Maka interval dari pembayaran ketiga sampai pembayaran ke-33 sebesar ini tahun. Jadi 2,5 tahun. Jadi pokok dalam pembayaran ke-33 adalah segini. Suatu pinjaman ini. R-nya adalah sebesar ini. Maka nilainya ini dia. Nah, selain itu kita punya I-nya sebesar ini. Maka jadwal amortisasi yang dihasilkan mulai dari periode 0/3 sampai dengan periodenya itu adalah keempat. Kalau akhirnya dia jadi 0. Nah, ini dia ya. Jadi saldonya itu dia pinjamannya jadi 0. Jadi ya ini tidak dianjurkan bagi pembaca untuk tergantung pada menghafal. Jangan menghafal walaupun dia termasuk deret ya. Ya. Jadi artinya jangan menghafal rumus dalam jadwal amortisasi dan jadwal sinking fund. Ya, jadi lebih baik menggunakan jadwal dengan menggunakan prinsip dasar. Nah, gambaran penggunaan prinsip dasar dalam pembuatan jadwal sinking fund dapat dilihat dalam contoh berikut ini. Jono meminjam dana sebesar 2.000 ya, dengan tingkat bunga efektif tahunan 10% dan menggantikannya sebagai pokok dengan mendepositokan ke dalam sinking fund selama 2 tahun dengan bunga 8% terkonversi kuartalan. Buat jadwal sinking fund untuk transaksi. Jadi kita buatkan pembayaran bunga untuk pinjaman sebesar 2.000 nih. Itu pada akhir setiap tahun. Kalau R-nya deposito setengah tahun ke dalam sinking fund, maka ini dia nilai R-nya. Ya, atau sebesar ini dia. Nah, jadi jadwal sinking fund-nya adalah ini. Mulai periode 0, 0,25 sampai dengan periode kedua. Nanti nilai saldo bersihnya itu peminjaman bersihnya menjadi 0. Ya, oke ya. Nah, terus pembelajaran yang kedua itu adalah amortisasi dengan serial pembayaran bermacam-macam. Ya. Nah, pada bagian ini kita perhatikan metode amortisasi dengan pola pembayaran yang lebih umum. Tidak perlu dibedakan. Tetap pada asumsi bahwa periode konversi bunga dengan periode pembayaran adalah sama dan bersamaan. Jadi ingat, jadi kegiatan belajar 2 itu adalah untuk konversi, frekuensi konversi. Ya. Oke, perhatikan. Suatu pinjaman sebesar L dikembalikan dengan N pembayaran berkala atau termasuk pokok dan bunga R1 sampai Rn, maka ketika T-nya sama dengan 0, ini dia samaannya. Ya, jadi kalau serial pembayaran RT-nya mengikuti suatu pola reguler yang diatur menggunakan bermacam-macam anitas immediate. Nah, apa itu anitas immediate? Itu enggak saya jelaskan lagi karena itu sudah saya berikan ya. Ya, contohnya seorang debitor mengembalikan suatu pinjaman dengan pembayaran pada akhir setiap tahun selama 10 tahun. Sehingga pembayaran tahun ke-1 sebesar 200, tahun kedua 190, tahun keempat sampai tahun ke-10 sebesar 110. Tentukan pernyataan verbal terhadap jumlah pinjaman. Ya. Jadi kita buatkan L-nya nih. Untuk jenis angsuran yang diperhatikan dalam bagian ini adalah jadwal amortisasi dapat dibangun
dari prinsip pertama seperti yang dibahas pada sinking fund tadi. Lalu kolom saldo pinjaman dapat dicari secara retros atau pros seperti dalam pembahasan tentang jadwal amortisasi tadi, di mana kolom pembayaran bunga dan pembayaran pokok dapat dicari. Jadi ini kayak mengulang-ulang saja loh. Ya, cuman di sini dia bermacam-macam lebihnya atau secara umum. Ya, sekarang suatu peminjam, contoh ya, dana dikembalikan mulai dari sebesar 200 pada tahun pertama. Kemudian setiap tahun pembayaran pengembalian dana pinjaman meningkat sebesar 50 sampai pada pembayaran sebesar 1000, di mana pembayaran dihentikan sementara. Jika bunga efektif adalah 4%, tentukan jumlah bunga dan pembayaran pokok dalam pembayaran keempat. Jadi pembayaran keempat nih, saldo pinjaman sesudah pembayaran ketiga adalah nih. Jadi pembayaran bunga sesudah pembayaran keempat adalah sebesar ini. Itulah I4-nya. Jadi pokok dari pembayaran keempat itu atau P4-nya adalah sebesar ini. Nah ini dia. Jadi ini adalah salah satu pola umum angsuran berkala ketika peminjam melakukan pembayaran pokok. Jadi di sini menyebabkan total pembayaran berturut-turut atau terdiri dari bunga dan pokok menurun karena penurunan saldo pinjaman berturut-turut yang pada gilirannya menghasilkan turunnya pembayaran bunga berturut-turut. Ya, sekarang kita lihat contohnya bagaimana kalau dia turunnya terus ya. Contoh, suatu pinjaman sebesar 1000 dikembalikan dengan pembayaran tahunan selama 10 tahun. Pembayaran 5 tahun terakhir besarnya 5 kali pembayaran 5 tahun pertama. Jika I sama dengan 8%, hitung modal yang diamortisasi dalam pembayaran kelima. Oke, jadi kalau misalkan K adalah ukuran pembayaran dalam 5 tahun pertama, maka hasilnya adalah atau sebesar ini K-nya. Sehingga saldo pinjaman setelah pembayaran keempat adalah sebesar ini. Lalu saldo pinjaman setelah melakukan pembayaran kelima adalah sebesar ini. Maka modal yang diamortisasi sebesar ini. Jadi dia negatif pun tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, serangkaian pembayaran bervariasi dengan metode sinking fund. Kita akan asumsikan bahwa pembayaran bunga kepada pemberian pinjaman setiap periodenya adalah konstan sehingga hanya deposito sinking fund yang bervariasi. Jadi di sini kalau kita buatkan pembayaran bervariasinya dinotasikan dengan R1 sampai Rn dan diasumsikan bahwa I tidak sama dengan J. Kalau kita misalkan L adalah jumlah pinjaman untuk deposito sinking fund periode T, maka ini dia rumusnya. Terus kalau nilai akumulasi sinking fund-nya pada akhir N periode harus sebesar L, maka ini dia L. Nah, ini persamaannya. Di mana I adalah tingkat bunga pembayaran pinjaman, J adalah tingkat bunga sinking fund. Maka persamaannya L-nya adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan kalau I-nya sama dengan J, maka L-nya menjadi ini. Kalau metode arbitrasi ekivalen dengan metode sinking fund. Nah, itu tadi setara. Contohnya, seorang debitor mengembalikan suatu pinjaman dengan pembayaran pada akhir setiap tahun selama 10 tahun. Sehingga pembayaran tahun ke-1 sebesar 200, tahun ke-2 190, tahun ke-4 sampai tahun ke-10 110. Tentukan jumlah pinjaman jika peminjam membayar pinjaman dengan tingkat bunga efektif 6%. Jika peminjam mengakumulasi sinking fund untuk menggantikan jumlah pinjaman dengan tingkat bunga efektif 5%. Oke, dah kita masukkan rumus L tadi, dapat nih. Nah, tuh ya. Oke, jadi nggak terlalu sulit ya. Oke, ini ada tugas hari ini Anda kumpulkan. Nanti kumpulkan melalui Eldiro karena kita online ya. Ya, tugasnya adalah dari tes formatif 1 ya, tes formatif 1 yaitu nomor 1 ya.
nomor 1 dan nomor nomor 1 ya, dan nomor 4 ya, tes formatif 1, nomor 1 dan nomor 4. Terus tes formatif 2 ya, tes formatif 2 yaitu nomor 2 dan nomor 5. Nah, ya. Ya, jadi tes formatif 1, nomor 1, 4, nomor 2, 2, dan 5. Oke. Ini nanti dikumpulkan ke Eldiru. Ya. Ya, enggak apa-apa sampai sore dikumpulkan, enggak masalah. Sampai malam. Ya, ini dibuat judulnya kuis. Ya, dibuat judulnya kuis. Ya, ini saya tunggu nanti sampai dengan jam 12 malam. Ya, terus nanti kertasnya, ya ini kan setelah Anda selesai kerjakan, Anda foto, kumpulkan melalui Eldiru. Kertasnya nanti Anda kumpulkan hari Senin, masukkan ke loker saya. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk tugas yang terakhir ini, kuis yang terakhir ini, ya kuis yang terakhir ini adalah kerjakan sampai jam 12 malam. Ya, kertasnya itu hari Senin Anda kumpulkan. Karena hari ini saya nggak tahu apakah libur atau tidak, saya juga belum tahu, tapi katanya libur cuti bersama ya. Ya katanya saya nggak ngerti juga loh, karena banyak banget ini apa ya. Ya, seperti ini dia. Terus jangan lupa minggu depan kita terakhir pertemuan ya, dengan tatap muka. Oke. Apakah ada pertanyaan di sini? Monggo. Ya, ada waktunya sekitar 5 menit lagi. Ya, ada pertanyaan kah? Ya, ketika nanti Anda kirimkan melalui Eldiru, jangan lupa cara mengirimkannya itu nama dan NIM. Ya, jangan lupa. Ya, jadi dibuatkan nama filenya itu, karena kan tulisan Anda saya nggak bisa mengerti semuanya ya. Ya. Jadi Anda mengirimkannya, filenya itu namanya, nama dan NIM. Kalau nama bisa sama, tapi NIM nggak mungkin sama. Ya, seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Monggo silakan. Halo, kok Bidian semua? Della, Nurjana, Ade, Karista, Iqbal, Nadia. Ya. Belum ada, Ibu. Belum ada? Ya, ini coba tak lihat dulu karena tadi sudah. Saya lihat dulu absennya. Ya, ini masih banyak yang merah. Coba tak preskan dulu ya. Kok masih banyak yang merah ini? Ini Dinatul nggak ada? Dinatul masih merah. Ya, ini tinggal Dinatul. Ini nggak masuk ya? Oke. Yang kurikulum baru Dinatul yang belum ada. Terus yang kurikulum lama tadi itu 1 orang yang belum ya. Tapi saya nggak tahu apakah sudah masuk belum. Nah, lihat dulu. Sudah belum ya? Tadi ada. Oh ya udah, kalau yang kelas ini sudah, kurikulum lama sudah. Ya, kurikulum baru ada yang belum 1 orang lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi, tinggal 2 menit ya kita akhir saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, tolong Anda kerjakan nanti tugasnya sampai jam 12 malam ya. Kertasnya
hari Senin dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya Anda kekam, ada kuliah lagi enggak? Kalau misalnya, karena kalau nggak salah teman-teman di matematika kemarin semuanya rata-rata kuliah loh. Walau kemarin pun libur, kuliah apalagi hari ini. Malah katanya ada yang tatap muka, saya nggak tahu. Ya, ya saya fakultas yang lain juga saya buatkan semuanya online karena dimintakan mahasiswa online semua fakultas yang lain. Ya, jadi tetap kuliah, kemarin juga tetap kuliah, ya tapi online gitu loh ya. Ya kemarin teman-teman ya semuanya kuliah, karena kita mulai ujian itu tanggal 14 Juni. Ya, jadwal untuk Medco itu sudah keluar, nanti tak keluarkan hari apa dan jam berapa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya, dan salam sehat. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.